wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Khatifillah rahmatullah wa ikhwan, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita tetap mendapatkan nikmatnya yang tak terhingga, nikmat keimanan yang ada di dalam dada kita, sehingga kita meyakini apa yang kita lakukan sore hari ini akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat keislaman yang dengan itu kita akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mati dalam keadaan Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian nikmat kesehatan sehingga kita kuat duduk bermajelis tanpa halangan. Nikmat hidayah taufik yang orang lain bisa jadi tidak mendapatkan, karena tidak semua orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan hidayah taufik. Mendapatkan hidayah irsyad mungkin mudah, tetapi mendapatkan hidayah taufik itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu ya bedanya ya, hidayah taufik dan hidayah irsyad? Ada yang tahu? Atau ada yang belum tahu? Belum. Hidayah irsyad itu hidayah petunjuk yang sifatnya penjelasan. Seperti kita sekarang ini, kita sedang mendapatkan hidayah irsyad wal bayan, hidayah yang sifatnya petunjuk. Ngaji itu hidayah irsyad. Nonton YouTube isinya pengajian bukan drakor, itu hidayah irsyad. Nah, sementara hidayah taufik itu terwujudnya ilmu dalam amal. Nah, sekarang antum mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa hidayah irsyad sekaligus hidayah taufik. Hidayah taufiknya adalah ketika kita diringankan kaki kita menuju majelis ilmu. Saya juga mendapatkan hidayah taufik dari Allah. Bukan melangkahkan kaki, tapi melindingkan ban ya, karena pakai kendaraan ya. Jadi melindingkan roda dari Kota Gede ke Ganjuran ya, pas 45 menit ya, karena dari sana 4 kurang seperempat turun sholat asar ya. Jadi kita minta hidayah irsyad dan hidayah taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah taufik itu ya kayak antum berdakwah kepada orang lain itu memberi hidayah irsyad, tapi kita nggak berhak memberikan hidayah taufik, karena hidayah taufik itu haknya Allah ya. Kita memberi nasihat pada orang lain dan orang lain itu nuruti nasihat kita atau tidak, itu namanya hidayah taufik. Kalau dapat taufik ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak usah bersedih. Kan mungkin pernah kita memberikan nasihat kepada orang lain, tapi orang lain enggak mau dengerin kita. Nah, kalau kayak gitu jangan mutung. Tahu mutung enggak? Mana saya geleng, enggak tahu mutung. Mutung itu putus asa. Dari mana, Mbak? Hah? Jambi, depannya? Anti. Dari Jogja. Lu ngerti mutung? Ngerti mutung ora? Ya, mutung itu putus asa. Ya, mutung, patah semangat. Wah, saya dakwah kok orang lain enggak mau perhatikan. Nabi Nuh dakwah berapa tahun? Usia Nabi Nuh 900.
Kan dakwah Nabi Nuh kan ratusan tahun, pengikutnya paling cuma 90-an itu. Loh, berarti 100 tahun berapa? 10. Ya. Jadi tidak perlu galau dengan orang lain yang tidak mendengarkan nasihat kita. Tugas kita sebagai seorang guru, nah, antum kan calon guru ya, nanti para akhwat, ikhwan, itu ketika berdakwah, mendakwahi orang, menasihati orang, kemudian kok nggak mau dengerin kita, kok nggak tobat-tobat ya. Ya pertama kita istighfar terlebih dahulu. Lalu jangan bersedih karena tugas kita itu menyampaikan. Dai itu tugasnya menyampaikan, kewajibannya bukan membuat orang lain tobat, bukan membuat orang lain mewujudkan nasihat kita, itu bukan. Jadi keberhasilan seorang dai itu ya ketika dia sudah menyampaikan itu. Nah, perkara nanti orang lain mengikuti amalan kita, mengikuti nasihat kita, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kalau mau ngikutin berarti kita dapat pahala jariah. Coba kalau kalian punya murid 10 gitu, mulai dari tidak bisa baca Al-Quran sampai bisa baca Al-Quran, tiap kali anak-anak muridnya itu baca Al-Quran dapat pahalanya juga. Luar biasa. Meskipun kita meninggal, pahala kita mengajarkan Al-Quran pada orang lain dan orang lain mengajarkan dan orang lain mengamalkannya dengan membaca, kita dapat pahalanya. Siapa orang yang ngajarin pertama sholat? Sallu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Siapa yang mengatakan itu? Nah, berarti setiap ada orang sholat dapat pahalanya. Berapa orang yang sholat dari zaman Rasulullah sampai besok kiamat? Atau kalau tidak, periwayat hadis ya, Imam Bukhari meriwayatkan hadis. Berapa orang yang mendapatkan hidayah lantaran beliau? Ya. Nah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salam dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada suri taulan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita keluar umat keluar dari zaman kegelapan menuju ke cahaya. Menuju cahaya Islam. Selawat mudah-mudahan juga tercurah pada para keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita teruskan materinya. Kita terakhir kemarin minggu lalu sampai pada satu nukilan kisah. Ya. Sampai pada satu nukilan kisah terkait dengan Fadl bin Zaid ya. Al-Zahid ya. Al-Zahid. Kita lanjutkan. Ada satu nukilan kisah lain di sini. Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya dia menceritakan bahwa tatkala Harun ar-Rasyid menyerahkan putranya Al-Amin kepada seorang guru, Khalifah Harun ar-Rasyid, dia mengatakan kepadanya, "Hai Ammar, sesungguhnya Amirul Mukminin telah menyerahkan darah dagingnya atau anaknya dan buah hatinya kepadamu. Maka kamu harus membuka tanganmu untuknya dan kamu harus patuh kepadanya. Perlakukanlah dia sebagaimana kamu diperintahkan oleh Amirul Mukminin. Ajarlah dia membaca Al-Quran." Ini pertama yang diperintahkan. Kemudian kenalkan dia pada sejarah. Sejarah paling utama untuk diketahui adalah sejarah tentang biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biografi para sahabat, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga.
kemudian sahabat-sahabat yang lain, tabiin, nah itu lebih pantas kita ketahui biografinya, ya, dan kita ikuti bagaimana tingkah lakunya, bukan artis, ya, bukan artis. Ada loh yang kerjaannya siang dan malam itu mengikuti kehidupan seorang artis, ya. Dia cari di media sosial, dia cari dari internet, ya. Sekarang dia istrinya siapa, besok lagi cerai, nyambung dengan siapa lagi, habis itu ada kabar tersangkut narkoba dan seterusnya. Ya diikuti itu artisnya. Bahkan artis yang tidak sekeyakinan, artinya agamanya lain, siang malam kegiatannya diikuti. Itu seolah-olah tidak punya teladan lain yang diikuti. Padahal idola kita jelas, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan seterusnya. Kalau idola terdekat siapa? Kalau bisa ya bapak dan ibu, ya. Ya, mudah-mudahan menjadi bapak dan ibu yang diidolakan, ya, orang tua antum semua. Riwayatkanlah syair-syair, ajalah dia sunnah, tunjukkanlah kepadanya titik-titik pembicaraan dan permulaannya. Laranglah dia tertawa di luar waktu-waktunya. Janganlah pernah melewatkan waktu bersamanya tanpa memberikan sesuatu yang berguna baginya. Tapi jangan membuatnya bersedih, karena kamu bisa mematikan pikirannya. Jangan terlalu banyak memberinya toleransi, karena bisa membuatnya suka berleha-leha dan terbiasa melakukannya. Luruskanlah perilakunya semampumu dengan cara yang dekat dan lunak. Dan jika menolaknya, gunakanlah cara yang keras dan kasar, ya. Jadi di dalam Islam itu bukan tidak boleh menghukum, ya, ada hadiah tapi ada hukuman. Ini yang perlu kelak antum perhatikan ketika menjadi guru, bagi anak-anaknya sendiri atau bagi anak-anak orang lain, karena profesinya nanti kelak menjadi guru, yang cita-citanya jadi guru. Setidaknya nanti akan menjadi guru bagi anak-anaknya. Ketika anak saya ngadu kepada saya, Abi, saya dihukum ustazah. Apa? Diminta istighfar 23 kali atau 33. Kenapa? Saya tanya. Karena sholatnya bercanda. Nah, kemudian saya jawab, pada yang kemarin ikut kesini itu, ya, tadi saya tiba-tiba berangkat mau ikut, nggak sempat ikut, yuk nangis. Yang kemarin ikut kesini. Terus saya sampaikan, oh itu bagus itu ustazahnya itu, baik hati. Kalau bapak tak hukum 100 kali itu. Ya, gitu. Jadi ini, wallahu a'lam, mungkin antum pernah membaca atau mendengar kisah ada anak yang ditegur gurunya, kemudian orang tuanya ngamuk-ngamuk ke sekolah. Tahu. Nah, itu tidak akan terjadi di dalam pendidikan Islam, ya. Model sekarang itu kayak gitu. Jadi anak ditegur sama orang tuanya, anak ditegur sama gurunya, orang tuanya ngamuk-ngamuk datang ke sekolah. Anak saya kok dipukul begini, anak saya kok ditegur begini. Ceritanya kalau seperti itu, nanti seorang tua itu akan menghancurkan wibawa guru di depan anak-anaknya. Maka saya senantiasa memanggil guru-guru anak saya itu dengan sebutan ustadz dan ustadzah di depan anak-anak saya. Meskipun guru-guru anak saya itu dulu mahasiswa saya,
Ya. Jadi para ustadz dan ustadzah itu ada beberapa yang dulu saya ajar ketika kuliah. Nah, ngajar di situ, di Kutab, ya, di Kutab. Jadi guru anak saya. Nah, saya manggilnya tidak Mas sama Mbak di depan anak-anak saya. Terlebih itu, ya tetap saya panggil ustadz dan ustadzah. Ya. Sehingga anak itu tahu cara menghormati guru, dan anak tahu kalau orang tuanya itu menghormati gurunya. Ya. Nah, itu nukilan ya. Yang kedua ya tadi jazakallahu khair. Saya lanjutkan. Jadi pada generasi salafus saleh yang saat itu hidup dalam suasana keimanan, kan para sahabat itu kan dekat dengan Rasulullah, bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu mereka berhukum menggunakan syariat Allah. Mereka mendakwahkan itu. Nah, mereka itu sangat peduli dengan pendidikan. Bagaimana kita kemarin sempat sampaikan, Rasulullah memulai dakwah beliau lewat pendidikan, ngaji dulu. Ya, ngaji dulu. Ngaji itu kan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, itu namanya ngaji. Ya, solusi. Dalam bentuk tarbiyah, ya, dalam bentuk tarbiyah. Itu sangat peduli dulu. Ketika zaman itu masih sangat kuat luasan keimanannya. Ketika zaman itu masih tidak seperti saat ini. Nah, apalagi saat ini. Ya. Ketika umat Islam itu didominasi oleh musuh-musuh Islam. Di Indonesia umat Islam kan mayoritas, iya kan? Tetapi menjadi bulan-bulanan. Sering kita lihat syariat Islam itu dihina, dicaci. Ayat Al-Quran dijadikan bahan olok-olokan. Ya. Entah itu di mimbar, entah itu lewat TikTok, entah itu lewat Twitter, gitu. Ya. Umat jauh dari syariat. Itu ditunjukkan dengan negeri kita ditimpa bencana yang bertubi-tubi. Tidak ada beragam malapetaka. Ya. Kita ditembak oleh kekuatan-kekuatan jahat dan syirik dengan senjata yang sama. Ya. Dikepung oleh kegelapan yang berlapis. Negara bertaburan pola pikir sekuler. Ada yang tahu sekuler enggak? Sekuler. Paham sekuler atau sekulerisme? Baru dengar? Belum? Pernah? Pernah belum? Sekulerisme apa? Paham yang memisahkan antara agama dengan dunia. Itu namanya sekuler. Jadi kalau ngomongkan agama itu ya di masjid. Jangan ngomongkan agama itu di pasar. Kalau ngomongkan politik jangan bawa-bawa agama. Nah, itu namanya sekuler. Antum perhatikan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin negara, Umar bin Khattab memimpin negara, Abu Bakar memimpin negara. Itu kan mereka menggunakan satu tata peraturan pemerintahan. Ya, menggunakan tata aturan pemerintahan. Ada yang namanya pemilihan khalifah, pemilihan gubernur dan seterusnya. Itu yang disebut dengan ilmu pemerintahan, atau kita sering dekat dengan apa istilahnya politik. Ya. Nah,
Islam itu juga mengatur tata hidup kenegaraan. Wong buang air kecil saja di dalam Islam diatur loh. Hal yang sekecil itu diatur di dalam Islam. Makan saja diatur. Jangankan itu, cara tidur pun diatur. Nah, kalau hal yang sekecil itu diatur, apalah lagi masalah tata negara. Diatur semuanya di dalam Islam. Ya. Oleh karena itu, Islam itu sifatnya syumul, komprehensif. Berdagang itu butuh agama Islam. Berpolitik itu butuh agama Islam. Apalagi bersosialisasi butuh Islam. Bermuamalah butuh Islam. Berpakaian Islam juga mengatur. Jadi tidak ada satu segi kehidupan pun tidak diatur oleh agama Islam. Nah, yang paling tahu keadaan manusia dan paling tahu apa yang terbaik bagi manusia itu ya yang menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatur, membuat satu tata peraturan yang itu paling baik bagi manusia, yaitu Islam. Oleh karena itu, orang yang mau diatur Islam itu hidupnya itu enak, tidak berat. Cuma jangan berpikir Islam berat, kenapa suruh orang tidak makan dan minum dari fajar sampai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa itu dari apa? Dari adzan subuh sampai adzan maghrib? Enggak. Nah, kalau yang adzan lupa, hitungannya bukan adzannya, ya, tapi hitungannya terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ya. Nanti muadzinnya maghrib ketiduran, nggak adzan-adzan, nggak dengerin adzan, nanti nggak buka-buka nanti. Ya. Ya gampangannya adzan subuh. Adzan subuh tuh kalau puasa tuh mulainya ya bukan imsak loh. Eman-eman saya imsak biasanya mulai sahur. Jadi kalau imsak gitu, nah saya mulai itu sahur. Diakhirkan sahurnya. Kan sahur kan cepet. Iya. Nanti begitu adzan, hampir adzan subuh itu baru berhenti. Ya, bukan iqomah lo ya, adzan ya, adzan. Ya, nanti terus diperpanjang terus. Ya. Nah, negara bertaburan pola pikir sekuler. Nah, itu dia. Maka ada orang yang di media sosial itu suka ngomong gini, kamu jangan bawa-bawa agama kalau masalah politik kan gitu. Jangan bawa-bawa agama kalau ngomongkan masalah ini. Jangan bawa-bawa agama. Loh, enggak gitu. Ya. Ya kata putus itu ada di agama. Kalau enggak mau diatur agama, jangan pakai agama. Jangan memeluk agama sekalian gitu loh. Iya. Saudaranya adalah orang-orang liberalisme. Pemahaman liberal. Pernah dengar istilah Islam liberal? Ya, nah liberal itu paham orang itu menganut sesuatu kehidupan, tata cara kehidupan sebebas-bebasnya, nggak mau diatur, liberal bebas. Nah, itu kontradiktif. Kenapa? Islam kok liberal? Enggak. Ya Islam itu ada aturannya. Islam itu enggak bebas, ada halal, ada haram. Bukan sebebas-bebasnya. Kalau mau liberal jangan pakai nama Islam. Islam liberal, enggak bisa. Ya Islam, liberal ya liberal. Ya.
dulu beberapa puluh tahun lalu marak, ya, sekarang pun masih, tapi karena mungkin dananya sudah nggak ada ya, jadi terus turun. Nah, ya. Lingkungan mereka menjadi sarang penganjur ateisme. Kalau ateisme apa? Tidak punya Tuhan, tidak mengakui Tuhan. Teisme itu ngaku Tuhan. Ya mending lah. Mending. Ateisme itu tidak ada Tuhan. Iya. Saya baru ketemu satu kali orang, ya bukan ketemu sih, berkomunikasi satu kali dengan orang ateis. Ya. Beliau ilmuwan di salah satu universitas terkenal di IJ. Pinter. Nah, ilmuwan fisika. Ateis. Di salah satu universitas besar di DIY di Jogja. Ya. Dulu sempat diskusi sama beliau, tapi diskusinya kan nggak ketemu, diskusinya pakai SMS. Tahu SMS enggak? Enggak tahu ya? Tahu. Sekarang kan WA. Lah, dulu itu adanya SMS. Teleponnya itu enggak ada, itu telepon berwarna kayak sekarang. Jadi ngetiknya itu katuk iya. Keypadnya itu enggak ada kok, satu QWERTY itu enggak ada. Ya batangan gini kayak pisang. Iya. Ukuran HP-nya itu panjang. Panjang. Bisanya cuma SMS sama telepon. Ya, SMS short message service. Ya, dulu bayarnya 100 rupiah tiap satu kali kirim. Mahal ya. Nggak ada kartu, dulu itu kartu isi ulang atau perdana itu 250.000 minim. Sekarang berapa? 15.000 ya dapat ya. Iya. Pakai kuota, bisa kirim pakai WA sak senengnya itu, banyak teksnya, bahkan kirim gambar. Tidak bayangkan saya dulu ada di zaman itu, sekarang di zaman ini uji skripsi mahasiswa itu pakai telekonferensi, pakai Zoom meeting, bisa lihat orang luar, tidak lewat layar, luar biasa. Orang itu nggak ngaku ya ada malaikat, dia nggak ngaku ada ruh. Jadi manusia itu kayak komputer loh Mbak. Komputer itu, jadi onderdilnya manusia itu kayak komputer. Jantung, paru-paru itu ya pokoknya kayak onderdil komputer itu. Kalau aus ya nanti lama-kelamaan kan mati itu komputer itu. Matot namanya, mati total. Lah manusia juga gitu. Manusia itu tersusun oleh organ-organ, sel, reaksi kimia, yang nanti kalau sudah tua itu akan menurun fungsinya sampai selesai, sampai berhenti. Nah itulah saat mati. Ini nggak ada dia tahu roh itu keluar dari tubuh. Nah dia tidak percaya itu roh, tidak percaya malaikat, apalagi Tuhan tidak percaya juga. Itu ilmuwan fisika, ya. Ilmuwan fisika. Ya. Karena saya dulu kuliah di pendidikan fisika, jadi diskusinya nyambung. Gitu. Dia juga menganut teori Darwin. Yakin kalau manusia itu berevolusi dari kera. Ya. Berevolusi dari kera. Jadi yang mengatakan ya mbah kita itu kera gitu, kakek moyangnya. Diskusi itu terhenti ketika saya menanyakan, coba jelaskan bagaimana kompleksitas evolusi itu menjelaskan rumitnya mata, retina mata. Kok bisa? Atau ketika saya minta menjelaskan bagaimana aspek dalam tubuh ini, kan ada itu menurut evolusionis kan binatang air itu bisa menjadi binatang darat gara-gara suka
menepi gitu. Tahu-tahu kakinya siripnya jadi kuat karena suka gini. Jadi suka ke darat, siripnya jadi kuat jadi kaki. Wah, terus gitu. Nah, awalnya insang jadi punya paru-paru, masya Allah. Nah itu ya nggak bisa dijelaskan evolusionis. Nah teori Darwinis dan seterusnya itu propaganda yang menghilangkan akidah orang. Jadi kan menegasikan Adam sebagai kakek moyang. Ya, menegasikan Adam sebagai kakek moyang kita. Ateis, tidak punya Tuhan. Yang rada mending orang-orang yang punya Tuhan tapi Tuhannya lain daripada kita. Ya macam-macam lah itu. Ya, nggak usah disebutkan, saya sudah tahu. Kemudian permisivisme. Ya, kita itu dikepung banyak hal, sekulerisme, ateisme, permisivisme. Tahu permisivisme dari kata permisif. Kalau permisivisme itu apa-apa boleh. Ya. Itu ada orang tua yang memiliki pola asuh kayak gitu. Pola asuh permisivisme. Bu nonton boleh, bu nonton itu boleh, bu makan ini, bu boleh jajan dan seterusnya. Orang dalam pendidikan yang pernah mungkin kalian dengar tidak boleh mengatakan jangan pada anak-anak, ada yang gitu. Ya, jangan mengatakan jangan pada anak-anak. Padahal Luqman mengatakan itu pada anaknya. Atau ya bunaya tuh la tusyrik billah. Jangan sekutukan Allah. Lu berarti Qur'annya salah. Lu tuh ngajari keliru tuh Al-Qur'an, mosok mengatakan jangan pada anak-anak. Itu enggak gitu. Tapi ketika kita melarang harus punya alasan. Terus Luqman melanjutkan apa? Inna syirka la dzulmun adzim. Jadi kalau melarang ya boleh, tapi dikasih tahu alasannya. Nah, ini jangan dimakan. Ini bukan makanan. Nanti kalau dimakan tersedak, adik bisa sakit, tidak bisa nafas. Paham anak-anak. Jadi anak-anak sejak kecil pun tahu istilah jangan, tahu istilah haram dan halal. Cuma mbak nanti kalau sudah punya anak, besok di awal-awal tahun pertama si anak itu pastikan ada imaji positif terkait dengan syariat Islam. Jangan ditakut-takuti neraka dulu. Ananda, yuk sholat yuk. Nanti kalau enggak masuk neraka lu. Waduh, jangan. Ampun gitu ya, jangan. Enggak gitu. Jadi di awal-awal tahun pertama itu tumbuhkan citra atau gambaran yang menggembirakan, membahagiakan ketika mereka itu melaksanakan syariat Islam, misalnya sholat. Tampakkan wajah cerah ketika azan berkumandang kepada anak-anak. Bergembira, ajak anak-anak untuk sholat. Ajak anak-anak untuk membaca Al-Quran. Dan gimana nanti kalau orang tuanya sudah merengut dulu ketika azan datang, azan berkumandang, wah lah azan lagi, ini masih sibuk ya. Lah anaknya tahu kayak gitu ya, melu, ya ikut. Oh, sholat itu memang berat ya, memang beban ya bagi bapak ya. Tuh, bapak kalau ada azan terdengar cemberut ngeluh terganggu itu. Berarti sholat itu ganggu pekerjaannya bapak. Nah udah, anaknya ikut. Kok bapak? Iya. Baca surat Al-Kahfi tau tiap Jumat. Iya nak? Iya orang. Iya. Nah di
3 halaman sebelum halaman terakhir surat Al-Kahfi apa ya kalau nggak salah, di bagian tengah itu kan dijelaskan tuh tentang anak yatim yang dijaga hartanya. Betul ya? Anak yatim yang dijaga hartanya, terjaga sampai dia dewasa, karena oleh Allah dijelaskan wa kana abuhuma sholihan. Disebut siapa itu? Bapak apa ibu? Karena bapak. Di surat Al-Balad itu juga disebut juga. Masih ingat? Nek Al-Balad mesti hafal. Kan juz 30 toh? Juz 30. Wa walidiu wa mawala, dan demi pertalian bapak dengan anaknya. Tuh sama Allah Subhanahu wa taala dipakai untuk bersumpah bapak dan anak. Itu menunjukkan kalau peran seorang ayah dalam pendidikan itu sangat-sangat penting, sangat vital. Loh, kok kami harus tahu? Wong kami itu kan akhwat. Loh, apa sih seorang nikah sama laki-laki? Loh, justru penting mengetahui ini sejak sekarang. Usia yang di depan saya ini kan usia siap nikah, toh? Ya iya kan? Iya, usianya secara biologis siap menikah. Oh, toh. Iya. Simbok saya, mertua saya itu lulus SD nikahnya. Kaget. Iya. Zaman dulu kan orang nikahnya muda-muda kayak gitu. Belasan tahun. Anaknya telat mengikuti jejak simboknya, 22 tahun baru nikah sama saya. Nikah muda itu seger, kuat. Ya. Jadi kalau gendong anaknya berapapun itu kuat. Ya. Ya. Jadi antum tahu perlu, kok tahu perlu tahu. Kebalik. Wa kana abuhuma sholihan, dan bapaknya itu orang yang soleh. Di dalam tafsir dijelaskan, ulama tafsir menjelaskan, itu bukan bapaknya langsung, tapi bapaknya 7 turunan ke atasnya. Jadi simbah itu. Jadi bapak terus punya anak sampai ke 7. Nah ini yang soleh itu ini terus gitu, terus sampai 7 turunan masih merasakan itu. Solehnya orang tua, mungkin nggak langsung terasa di anaknya, tapi terus sampai ke sana. Ya. Jadi itu yang disebut dengan investasi syariah itu gitu. Kalau antum ingin besok ketika wafat anak kita itu tetap mendoakan kita, ya jadilah orang tua yang menjadi teladan untuk anak-anaknya. Terutama seorang ayah, bapak. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Yang punya keluarga siapa? Bapak. Dan keluargamu. Loh. Jadi seorang bapak itu wajib menjaga keluarganya dari siksa neraka, dijauhkan. Kok neraka? Ya kalau sudah lepas dari neraka kan nggak mungkin tidak masuk surga toh. Beda kalau kemudian perintahnya ajaklah keluargamu masuk surga. Itu masih mungkin masuk neraka, nek mampir. Dapat susuk dosa bisa.
Dosanya 1000, pahalanya dosanya 1000, pahalanya 999. Kan susuk siji tuh. Isi siji itu kan mampir di neraka dulu kalau Allah nggak mampuni. Jangan, jadi punya cita-cita itu jangan minimalis. Yang penting masuk surga. Enggak, Muslim itu pasti masuk surga. Neng buh mampir neraka apa tidak lah, itu perkara lain. Maka jangan pernah cita-cita, ya Allah, yang penting saya masuk surga. Jangan, ya Allah, hindarkan saya dari azab kubur dan azab neraka. Ya gimana tekan di mau katakan? Oh iya. Jadi mintanya apa? Dijaga dari neraka, dihindarkan. Bukan diminta untuk menjaganya agar masuk surga, enggak. Kalau sudah itu terhindar dari neraka, mesti masuk surga. Kan tempatnya aja cuma dua itu, enggak ada tengah-tengah. Saya tak di halaman surga aja. Enggak iso. Enggak ada. Enggak ada manzilah baina manzilatain. Enggak diserahkan, enggak di surga gitu. Ya. Nah itu pentingnya antum berbekal diri. Loh, terus gimana cara dapatkan lelaki yang solih? Ya, jadi wanita yang solihan. Itu sederhana. Jangan nyari yang tampan. Nanti kalau nyari yang tampan, tua jelek nggak suka. Udah nggak tampan lagi, nggak suka. Jangan nyari yang itu. Lelaki itu dicari karena dua, agama dan akhlak. Tapi wanita kan enggak. 4 toh, agama, keturunan, kekayaan terus apa? Kok lupa deh? Paras, cantik. Ya. Tapi carilah dari keempat itu yang diutamakan agamanya. Ada nggak akhlaknya di situ ditekankan? Enggak toh? Enggak ada. Jadi kalau wanita marah itu biasa. Betul? Betul enggak? Nah iya. Kalau suami ditekankan apa? Agama dan akhlak. Maka kalau suami marah itu enggak benar. Enggak biasa. Paham? Iya. Ini bukan kartu surat izin untuk marah loh ya. Surat izin marah. Enggak, bukan gitu. Iya. Maksud saya ada calon suami juga bisa. Iya, calon suami. Dalam romantika rumah tangga, kok sampai ke rumah tangga segala. Itu kalau seorang wanita marah, suami jangan ikut-ikutan marah. Iya. Nanti kalau ketemu istri saya tanya, kapan terakhir Pak Izul marah gitu. Tanya. Iya. Ditanyakan. Tuh, iya. Permisivisme. Nah, kalau orang tua permisivisme kayak gitu ya apa-apa anaknya boleh. Yang penting anaknya diem, nggak nangis, itu gawat itu. Anak kecil megang HP boleh, aduh, dia bisa akses apapun. Nggak apa-apa, yang penting dia nggak ganggu pekerjaan saya gitu. Nah itu ya nggak boleh seperti itu. Di rumah saya nggak ada TV. Bukan berarti tidak mampu beli. Tapi memang itu tidak merasa kami butuhkan di situ. Malah nggak ada TV tapi ada laptop, bisa buka YouTube ya. Tapi kan itu bisa diatur, ya, bisa diatur. Dan mereka, para musuh-musuh kita, musuh-musuh Islam, itu didukung media informasi yang keji, mulai dari koran, majalah, televisi, video, hingga satelit, dalam menyebarkan permisivisme, kenakalan, pornografi,
kebiasaan mengumbar aurat. Ada kok stasiun televisi yang semua wanitanya berjilbab? Oh, enggak ada. Enggak ada. Hampir tidak ada. Untuk saya mengatakan sama sekali tidak ada loh ya. Hampir tidak ada. Iklan. Jarang toh iklan yang tidak ada wanitanya. Sampai iklan oli pun ada wanitanya. Oh iya masuk. Oh toh iklan oli ada wanitanya. Iklan ban ono wanitanya. Iklan semen ono wanitanya. Iya. Padahal ndak ada hubungannya itu. Pokoknya yang penting ono wanita. Motor ada wanitanya. Saya kok belum nemuin. Sales motor itu semuanya laki-laki. Ono lah. Ndak ono. Ya ndak ono. Mesti ono wanita nih itu. Iya. Karena memang wanita itu diciptakan untuk diiringi setan, untuk menarik orang lain untuk mendekat. Jadi kan kemarin saya sampai kata wanita kalau keluar itu dihias. Jangankan wanita muda, nenek-nenek saja dihias. Ada laki-laki muda beristri, lu malah melu gelem karo ibune. Misalnya itu tengok kita ya ada. Lu itu setan. Luar biasa kan? La haula wala quwata illa billah. Nah, itu semua disebarkan di media sosial. Pegang HP enggak kalian? Enggak. Sesekali. Ya, alhamdulillah untuk berkomunikasi dengan orang rumah toh. Iya. Ya Allah. Allahu Akbar. Jika memang bukan karena keterpaksaan, itu kami nggak memilih memegang HP, tapi kan harus berkomunikasi. Iya. Jadi kadang-kadang tidak tahu itu adalah suatu keselamatan. Ya, sekalian tidak tahu. Suatu ketika pernah saya ketinggalan HP 1 hari itu rasanya urip kok tentrem gitu. Iya. Jadi enak, nyaman gitu. Tapi ketinggalan loh, bukan tak tinggal. Ketinggalan. Mereka dengan mudah menghabisi sisa-sisa kebanggaan, kecemburuan, dan rasa malu umat Islam terhadap agamanya. Pertama, kebanggaan terhadap Islam itu dihabisi. Ada orang malu pengajian enggak? Pernah mendengar aku isi nih nek makan pengajian gitu. Malu pergi berjamaah ke masjid. Lo ada lo. Malu pergi pengajian. Ada. Saya malu pergi berjamaah ke masjid. Segan. Ndak bangga. Cara ngeceknya, kalau mungkin tahu Masjid Jogokarian, itu jamaah subuhnya luar biasa. Nah, cek masjid di suatu tempat, berapa yang jamaah ke masjid. Itulah kualitas masyarakatnya. Sederhana lah, caranya kayak gitu. Mau lebih spesifik, berapa yang jamaah subuh. Laki-lakinya, laki-laki sejati itu subuhan di masjid. Itu laki-laki sejati. Gitu ya Mas ya. Nah, besok kalau ta'aruf tanya, kamu sholat jamaah di masjid tidak subuh? Itu yang ditanyakan. Enggak, saya di rumah munfarid. Ya elah, antum itu ikhwan wahwat.
itu lelaki. Ya. Ada yang suka berkelakar, kamu laki-laki apa cowok? Gitu. Ya. Memangnya beda? Ya beda. Beda itu istilah ya, ungkapan ya. Laki-laki itu jamaah di masjid, subuhnya di masjid. Malu pakai jilbab yang benar. Malu penampilan yang sesuai sunnah. Maka orang berjenggot dicukur. Biar apa? Bersih dan rapi. Itu saya pernah lo digitukan, bahwa itu dicukur biar bersih dan rapi. Loh kalau gitu Rasulullah nggak bersih dan rapi, karena Rasulullah berjenggot. Ada cerita suatu ketika saya mengikuti satu tugas pemerintah dari kementerian. Waktu itu di Jakarta, berkumpul dengan orang-orang hebat di sana. Waktu itu saya masih masih S2, atau mungkin masih dalam proses menuju S2. Ketemu seorang dokter. Ya, dokter itu S3 kan? Iya. Terus ngomong ke saya, wih, kayak Khomeini, apa namanya, Ayatullah Khomeini, Iran, iya, petinggi agama di Iran. Terus saya bilang, Pak, kok nggak bilang kayak Rasulullah? Gitu. Nah orang itu terus bilang gini, kayak pernah ketemu Rasulullah saja. Itu. Terus saya mikir, terus sholatnya gimana ya? Kan kita nggak pernah bertemu Rasulullah kan? Terus sholatnya gimana tuh ya? Kan nggak pernah ketemu Rasulullah. Terus nyontohnya gimana itu? Gitu. Saya banding gitu. Setingkat dokter itu sampai berpikiran kalau kita melaksanakan satu sunnah itu kok bisa harus ketemu Rasulullah untuk melihat ciri-ciri atau mengetahui ciri-ciri fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya kalau tidak mencontoh penampilan Rasulullah, ya berarti kita mengikuti perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukurlah kumis dan panjangkanlah jenggot. Selisihilah orang-orang Majusi. Itu. Jadi itu tuh perintah. Dan tahu nggak, butuh waktu selama 13 tahun untuk saya bisa diterima oleh keluarga saya dengan penampilan ini. Cuma masalah pernah dirangkul teman ketika Idul Adha, terus teman saya bilang, jangan dekat-dekat nanti salah sembelih lo ya. Saya masih ingat di timur masjid saya lihat itu yang mau dikorbankan. Terus saya dirangkul, jangan dekat-dekat nanti salah sembelih. Saya senyum aja. Itu sekedar sekedar bertahan, bersabar menjalankan satu sunnah. Ketika saya bawa tas punggung masuk ke ruang kantor, terus ada seorang pejabat bilang menyelorong, awas, bawa bom enggak?
Jelas ngomongnya. Kan media itu kan menstigmakan kalau orang yang dengan penampilan seperti ini teroris. Iya kan? Iya. Dan sekarang orang yang digitukan itu jadi ketua RT di sana. Saya. Lu terorisnya jadi ketua RT. Ada teroris jadi dosen di UNY. Masya Allah. Nah, itu mulai dikikis oleh media. Jadi jangan bangga menggunakan atribut-atribut Islami. Banggalah, berbesar hatilah kalau kita itu berpakaian sesuai dengan syariat. Insya Allah lebih mulia. Pernah tak ceritani orang peminta-minta di masjid, di bis toh? Belum. Cerita enggak? Cerita. Saya pulang ke Purbalingga bareng istri saya. Belum punya anak waktu itu, berdua. Masa-masa pacaran. Rasanya dunia milik berdua. Astagfirullah. Afwan ya. Terus karena belum punya mobil, ya kami ngebis. Harus pindah beberapa kali bisnya. Nah, ketika kami masuk bis kecil, ada tuh pengamen. 2 orang laki-laki mengamen, dan mereka itu maksa penumpangnya memberi uang. Kan mungkin pernah mendengar berita kayak gitu di kereta api atau bis gitu. Jadi di depan saya, sini saya 1, 2, 3 itu sopir. Habis ngamen itu, nah terus coba berani nggak kalau sama saya nanti? Betul. Begitu dia mundur mau ngamen di depan saya, nggak jadi dilewati. Coba berani lewati. Suatu ketika saya nyepeda motor di dekat jalan kampung, di jalan raya, disalib Ummahat bercadar dengan anaknya 2. Saya disalib. Terus belakangnya ada 3 orang berboncengan. Jenengane cenglu yo, Mas. Dorang nganggo helm kae, pokoknya uraan lah itu. Terus dia nuding Ummahat yang bercadar tadi itu. Wah, ninja. Itu. Sampailah di pertigaan, lampu merah. Ya, lampu merah. Ini Ummahat tadi, orang 3 tadi di belakangnya. Terus saya deketi yang 3 tadi itu di samping kirinya. Terus saya bentak. Nah, terus yang 3 orang tadi, wah, kowe ini loh. Orangnya lebih besar dari saya. Itu kalau saya dikeroyok 3 orang itu belum tentu menang. Iya. Tapi begitu melihat saya yang kayak gini, ya kayak gitu tadi, kecut.
Jadi Islam itu tinggi dan tidak akan pernah rendah. Maka jangan pernah merasa rendah dengan agama yang antum sandang. Islam itu. Loh terus kenapa kok sekarang kayaknya Islam itu seolah-olah direndahkan? Yang wonge dewi. Muslimnya sendiri yang masih dalam tingkatan muslim, bukan mukmin. Ketika itu menjadi seorang mukmin, pasti menang. Maka kalau ingin kita itu unggul dengan musuh-musuh kita, jadilah mukmin. Bukan hanya sekadar muslim. Muslim itu nak ya salatnya belum-belum nak ya muslim toh. Ha ora. Lah ya. STMJ. Salat terus masnya jalan. You muslim. Selama dia tidak melakukan perbuatan yang mengeluarkan dari keislaman, dia tetap muslim. Tapi muslim yang lemah imannya. Maka kita dikuasai oleh musuh-musuh Islam. Jadi banggalah dengan keadaan kita yang muslim ini. Bangga. Jangan minder. Minder itu kalau kita berbuat dosa, nah itu minder. Nah kalau kita itu nggak berbuat dosa, jagalah izah kita, jaga kemuliaan kita, kekuatan kita. Gitu. Kemudian selain itu dihabisi juga si kecemburuan. Tahu cemburu nggak? Nah ini jangan-jangan beda nih yang saya pahami dengan yang antum pahami cemburu. Tak ceritanya lagi ya. Cerita terus nih. Suatu ketika saya tugas di sekolah dasar. Karena dosen waktu itu wajib ke sekolah dasar agar punya pengalaman mengajar anak SD. Di depan saya ada 2 orang anak kecil, anak kelas 1, putri. Kelas 1. Bawa kayak buku diary itu loh. Pokoknya buku cantik lah. Ya, tahu ya? Nah, ya, pokoknya yang ada hiasannya bunga, kertasnya wangi. Masya Allah. Terus saya sekilas mendengar obrolan 2 anak kecil tadi itu. Salah satunya dia bilang gini, dia itu cemburu loh sama kamu. Sebentar. Ini ternyata ngomongkan orang ketiga yang lagi-lagi. Tacek, ini anak kelas 1. Tahu istilah itu. Dan itu terjadi tahun 2010-an. Sekarang tahun berapa? 2023 itu 13 tahun ya. 12 tahun ya Pak. Kira-kira anak itu sekarang usianya ya tambah 10 tahun. Ya wis 20, wis kuliah lah. Ya udah kuliah si anak itu. Karena kan SD kelas 1 kan 7 tahun. Itu 13 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. Loh, anak kelas 1 SD kok ngomongnya kayak gitu ya? La haula wala quwata illa billah. Nah, cemburu itu kalau dalam Islam maksudnya gini. Muslim dan muslim itu kan saling mencintai. Nah, ini masalah cinta ini perlu didefinisikan dulu. Nggak keliru nanti. Gini. Saya itu kalau lihat anak saya sakit, saya ikut sakit. Rasanya sakit. Anak saya mengeluh, saya nangis. Kalau antum cinta sama teman antum, cinta sama sesama santri, itu ketika temannya sakit, rasanya sakit. Temannya sedih, ikut sedih. Nah itu yang disebut dengan indikator cinta sesama muslim, itu kayak gitu. Maka orangnya itu tidak mungkin membiarkan saudaranya itu sengsara, membiarkan saudaranya itu sedih, dan mencintai apa yang untuk dirinya sebagaimana itu mencintai untuk saudaranya. Maksudnya gini, ketika kita cinta masuk surga, berarti kita juga cinta teman kita masuk surga. Maka jangan biarkan teman kita itu bergelimang maksiat, nasihati. Nah itu wujud cinta.
Paham ya? Iya, bukan cinta gini, I love you. Saya cinta kamu. Kamu jadian ya sama saya. Itu namanya bukan cinta, syahwat. Iblis, setan itu yang butuh. Enggak, bukan itu. Ucapkan itu setelah akad. Dik, saya cinta sama kamu. Kapan? Setelah akad nikah nanti. Tak apa. Tapi terkait dengan sesama muslimah, misalkan, Mbak, saya mencintai kamu karena Allah. Gitu, enggak apa-apa. Saya juga sampaikan itu kepada teman-teman saya, kepada ustadz saya cinta sama kamu karena Allah. Maka ketika ustadz saya sakit, rasanya sakit, sedih. Kayak antum sama ibu bapak antum. Ketika orang tua sakit, apa rasanya kita? Itu cinta. Indikasinya salah satu. Nah, dalam Islam kita wajib cemburu. Kapan? Satu, ketika syariat Islam direndahkan, kita cemburu, nggak rela, karena kita mencintai syariat Islam itu ditinggikan. Kita cemburu kalau teman kita itu berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Cemburu. Nah, wujud kecemburuan kita, maka kita coba nasihati teman kita itu agar meninggalkan hal itu. Allah cemburu enggak? Iya. Kapan? Ketika syariatnya dilanggar. Gini. Saya perumpamannya kayak dua sejoli yang dimabuk cinta ya. Kalau ada orang pacaran tuh apapun itu mesti diikuti tuh. Misalnya gini, yang cewek, saya sebut cewek nggak wanita. Yang cewek bilang sama si cowok, Mas, di sana ada mie ayam enak. Yuk ke sana yuk. Nah, wujud cintanya si cowok ini sama pacarnya ini kira-kira mau enggak? Mau aja nraktir pacarnya ini meskipun uangnya dari orang tuanya. Orang duit minta orang tua buat jajanin pacarnya. Lagak-lagaknya menafkahi. Wis. Kapan akadnya ada menafkahi barang itu. Itu wujud cinta. Nah, wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengikuti apa yang Allah perintahkan kepada kita. Maka Allah itu mencintai kita ketika kita mentaati Allah. Betul? Nah, kapan Allah cemburu pada kita? Ketika kita melanggar syariat-syariat Allah. Nah, terus gini. Ketika Allah cemburu, berarti apa yang dilakukan Allah kepada kita? Kan pengen agar kita kembali pada Allah lagi kan? Biasanya diapakan? Kapan antum paling gampang nyebut nama Allah? Saat yang secara refleks, saat sakit. Iya. Kan lagi kelingan nikmatnya sehat itu ketika sakit, kemudian kita banyak beribadah mohon pada Allah toh. Iya, maka Allah Subhanahu wa taala itu paling tahu caranya agar hambanya itu kembali pada Dia. Maka dikasih musibah, kasih sakit, biar apa? Kembali itu pada Allah. Oh, hambaku menjauhiku. Oh, Allah tahu kalau hambanya menjauhi Dia, kasih sakit, biar apa? Balik tuh kepada Allah. Cinta lagi sama Allah. Maka Allah itu pencemburu. Nah, kita juga cemburu kalau saudara-saudara kita melakukan perbuatan hal-hal yang melanggar syariat. Kita cemburu. Oh, kok dia kok gitu ya? Saya sakit rasanya kalau teman saya lenggak lagi berjilbab kayak gitu. Cerita lagi. Iya. Saat saya semester akhir kuliah S1 tahun 2003-2004, saya jadi takmir masjid di Masjid Al-Ikhlas Karangasem di Sleman sana.
Di situ isinya ikhwan dan akhwat. Yang akhwat jilbabnya, masya Allah, sampai selutut. Suatu ketika Allah menjerumuskan, saya ada rasa sama seorang akhwat. Ya. Terus ginilah. Di akhir-akhir itu saya kirimkan SMS kepada beliau. Tolong jangan hubungi saya lagi. Itu. Kayak gitu. Ya kan itu kan hal yang salah kan? Hal yang salah. Saya tahu beliau akhwat yang aktivis, jilbabnya paling lebar di situ. Masya Allah. Kami pisah tahun 2004. Saya lulus, dia kembali ke kampung halamannya. Qadarullah Allah menciptakan Facebook. Ya, Facebook. Kan Facebook itu kan nge-link ke friends, teman dari teman kan? Ya, misalnya temanan di ini kemudian terkait-kaitkan gitu ya, disaranin tuh sama Facebook tuh. Nah, keluar tuh di beranda nama dia dan ada fotonya. Saya itu perhatikan betul-betul ini benar apa tidak gitu. Saya klik gitu. Muncullah itu. Oh iya benar. Saya scroll, klik. Loh, kok jilbabnya hilang? Dicekik di leher sini. Ini gimana ya? Saya scroll lagi. Loh, ini ada yang nggak jilbaban. Saya kaget. Oh, ya gitu ya. Jadi saat itu rasanya sakit. Bukan sakit karena itu kan kamu mau balikan ya sama dia. Enggak gitu. Karena waktu itu saya sudah beristri. Saya sudah berkeluarga. Sakitnya itu karena saya tahu ketika mahasiswa itu salihah dengan pakaian yang bagus sesuai syariat. Tapi begitu lulus menyendiri, lepas dari komunitas, mungkin futur lepas, ketatlah pakaiannya. Dan itu kisah nyata terjadi. Maka kalian Mbak yang sekarang dalam komunitas ini, alhamdulillah masih terjaga. Nanti kalau pulang, hati-hati, jaga diri. Ya. Cari teman yang seperjuangan, seakidah, yang dengan komunitas yang baik. Juga teman hidup yang baik. Tadi saya sampaikan tadi. Mendidik anak itu bukan sejak lahir. Kapan dimulainya? Sejak akad nikah. Mundur lagi. Sejak memilih pasangan. Itu mendidik anak itu sejak itu. Yang laki-laki menyiapkan ibu yang solihah untuk anaknya, yang wanita menyiapkan ayah yang solih untuk anak-anaknya kelak. Don't be late.
jangan terlambat sadar didik anak setelah anaknya besar. Belum. Ya, gitu. Apa yang dihabisi? Kebanggaan. 2, kecemburuan. Yang terakhir, rasa malu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Gitu kata Rasulullah, menasihatkan kepada kita. Jadi indikatornya kalau kita itu malu, perbuatan itu diketahui orang lain, itu merupakan indikator suatu dosa. Antum boleh, Mbak, pegang HP saya, cek HP saya, di WA itu saya bercakap-cakap dengan siapa saja. Silahkan, saya tidak malu. Kecuali ada hal-hal yang memang itu rahasia antara dua orang. Misalnya ada orang yang ingin diselesaikan masalahnya dan hanya cerita kepada saya saja. Itu pernah ada. Terus boleh nggak kalau saya lihat chat ke istrinya? Boleh. Loh, di situ nanti ada sayang-sayangan. Ya nggak apa-apa sama istrinya. Nggak malu? Ya enggak. Salah satu indikator kita itu berbuat dosa kan kalau perbuatan kita malu diketahui orang lain. Mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Sesuatu itu menggelisahkan hatimu dan kamu malu kalau diketahui orang lain perbuatanmu. Itu indikator dosa. Ada kok orang yang mau nyuri kok lapang dada. Nah, kamu deg-degan toh? Iya. Saya nggak tahu ada yang pernah mau mencoba nyontek nggak kalau ujian? Itu kan mesti deg-degan itu. Ujian kemudian nyontek punya temannya atau buka contekan gitu pakai kertas yang dilipat-lipat panjang itu. Kalau ditarik, itu mesti deg-degan. Tahu ini ketahuan nggak ya, ketahuan. Nah kalau itu bukan dosa mesti nggak akan menggelisahkan di dada. Dan nggak apa-apa kalau orang lain tahu. Makanya tersangka kasus suatu kejahatan kalau di televisi gini kan. Kenapa? Malu. Itu berarti masih punya hati. Ada nggak orang yang melakukan kejahatan kok kemudian senang ditampakkan? Yuk ada lagi ternyata. Ada kok. Ada. Gitu. Tersangka kasus. Wah. Heran saya. Iya. Ada juga. Itu berarti urat malunya sudah hilang. Iya. Maka rasa malu itu baik untuk seorang wanita. Kecuali dalam menuntut ilmu, jangan malu. Ya, jangan malu. Tayyib. Nah, itu ikhwah rahimakumullah yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan sore hari ini. Satu pertemuan lagi selesai pendahuluannya. Masya Allah. Pendahuluan. Iya. Satu, kemarin kita bahas bahwa Rasulullah itu mementingkan pendidikan. Jadi tarbiyah Islamiyah itu merupakan satu pondasi bagi kita membangun umat. Tarbiyah itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya bisa tidak ada kalau nggak ada tarbiyah. Gitu. Terus yang kedua apa?
penanaman iman sebelum ilmu. Ya, penanaman iman sebelum ilmu. Iman dulu baru Quran. Ya. Nah dengan Quran nanti iman semakin kuat. Ya. Lalu kenyataan fenomena sekarang kekinian kita diserang dari berbagai penjuru. Contohnya tadi ateisme, permisivisme, liberalisme, yang sekarang tren komunis. Iya, komunisme. Kalau sekuler tadi itu memisahkan agama dan dunia. Ya, itu sekuler. Nah, komunisme itu keren lagi tuh dalam tanda kutip, dia nggak ngakui adanya agama. Kata Karl Marx, agama itu candu. Nah Karl Marx itu mengatakan agama itu untuk Kristen dulu, ya dulu. Nah Karl Marx itu nggak beragama, nggak ngakui agama. Maka isih mending itu liberal, masih mengakui adanya agama. Nah komunis itu nggak mengakui agama, ya, itu komunis. Maka hati-hati dengan ideologi itu. Mereka lah pembenci ulama. Pembenci ulama. Ya. Disebarkan lewat media sosial, gadget, dan segala saudaranya. Ya. Permisivisme, kenakalan, pornografi, kebiasaan mengumbar aurat, dan menghabisi kebanggaan kita berislam, menghabisi kecemburuan kita terhadap syariat Islam, dan rasa malu. Ya, rasa malu. Guru saja itu tiktokan. Guru SD masih muda, wanita, itu ngerekam di TikTok itu, pakai goyang TikTok itu, upload. Ya. Pernah nggak lihat di medsos itu wanita bercadar yang memamerkan tubuhnya? Pernah toh? Nah iya. Iya betul bercadar. Pakaiannya pink. Atau yang cerah. Terus di shootnya itu dipelankan pakai slow motion. Waduh, berjalan menjauhi. Habis itu muter, seret. Wah. Ya kan, di syuting dari belakang, terus habis itu balik. Wah, ini dikibarkan itu gamisnya. Bawahnya kasih caption ayat Al-Quran. Loh iya, itu kan banyak tersebar kayak gitu. Perhiasan yang terbaik adalah wanita solihah. Gitu. Luar biasa. Setan itu bujunya itu sampai kayak gitu. Ukti. Ya ukti. Coba kamu upload ayat-ayat yang berisi nasihat. Nanti biar orang tertarik, kamu juga ikutkan, kamu di situ, kamu kan cantik tuh, matanya pakai cadar, tapi yang pakai pakaian agak cerah lah, biar menarik. Kan kalau orang tertarik terus membaca nasihatmu, kan orang bisa dapat hidayah gitu. Luar biasa ya cara membujuknya ya, kayak gitu. Nah rasa malunya mulai sedikit demi sedikit dikurangi. Jadi setan itu menyerah ketika membujuk orang untuk melepaskan jilbab.
Enggak apa-apa, tetap jilbaban enggak apa-apa lah. Yang penting tetap tampil. Luar biasa kan? Iya. Nah, jadi akhwat, hati-hati ya kalau punya akun medsos, Twitter, IG dan seterusnya, ya itu mendingan fotonya itu disimpan untuk yang nanti menjabat tangan orang tua atau walinya kalian itu, ya itu lebih, ya lebih menjaga izah, ya, lebih mulia dan lebih berharga. Ya, wallahu taala a'lam. Ya, baik, itu seperti itu. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya? Udah ya? Itu sampai 5 enggak ada, tak akhiri 1, 2, 3, 4, 5. Ya, baik, enggak ada, alhamdulillah. Udah? Jangan surung-surungan ini. Iya. Baik. Kita ada? Ada ya? Alhamdulillah. Tinggal dilaksanakan. Yang sabar dalam melaksanakannya. Baik, saya akhiri itu untuk sore hari ini. Mudah-mudahan Allah mempertemukan lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.